Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid. Di video kali ini kita akan membahas tutorial takbiran buat pemula, khususnya yang suaranya B aja. Terutama buat yang mau takbiran di musola-musola atau di masjid-masjid biar nggak ngisin-ngisini. Yang bukan pemula dan sudah memiliki suara yang merdu, boleh makan, terus minum, terus cuci kaki, terus tidur. Kalau sudah bangun, boleh bergabung. Karena kita nggak hanya membahas tentang nada atau irama takbiran, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita juga akan membahas takbiran yang baik dan benar. Langsung saja yang pertama, perhatikan kaidahnya. Karena ini nggak lagi baca Al-Quran, jadi sebenarnya takbiran itu nggak harus dengan tajwid yang sempurna, nggak harus. Cuma yuk, tetap perhatikan makhrajnya. Panjang pendeknya juga, cuma nggak harus sesuai kaidah tajwid yang sempurna. Sebelum lanjut ke nomor 2, kita bahas dulu mana yang boleh dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang ke-1 dari poin yang pertama, lafadz Allah boleh dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan lebih dari 2 harokat. Allahu Akbar. Boleh, nggak harus terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak harus kayak gitu. Boleh, sama kayak adzan. Adzan itu nggak apa-apa. Mau 2 harokat, 3 harokat, 17 harokat, nggak masalah. Karena ini nggak sedang baca Quran. Terus yang kedua dari poin yang pertama, jangan dibaca gu. Karena ada beberapa itu orang takbiran yang kalau baca Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin karena biar nafasnya nggak cepat habis. Soalnya kalau itu kan lumayan menghembuskan nafas yang banyak toh. Jadi terus pakainya ku. Allahu Akbar. Itu sebaiknya ditinggalkan. Apa nggak boleh? Ya nggak boleh sebenarnya. Cuma ya nggak mungkin orang yang melafalkan itu terus berniat itu maksudnya bukan menyebut Allah, kan nggak mungkin. Tetap maksudnya nyebut Allah, terus ya entah kenapa, mungkin karena tadi menghemat nafas akhirnya menjadi ku. Yang ketiga dari poin yang pertama, lafadz akbar hamzahnya nggak harus tahqiq. Kamu tahqiqan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau tahqiq itu misalnya kayak gini, Allahu Akbar, Akbar, jelas. Itu enggak apa-apa, malah bagus. Tapi misalnya kamu bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga enggak apa-apa. Apa enggak ngubah makna? Enggak, dikit-dikit kok ngubah makna. Yang keempat dari poin yang pertama, dari Allahu Akbar 1 ke Allahu Akbar berikutnya itu boleh roknya di dhammah kemudian langsung disambungkan ke lafzul jalalah, dan boleh juga roknya disukun terus dimulai dari lafzul jalalah, hamzah wasolnya di fathah. Yang dhammah misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Kemudian disukun, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak ada jeda, boleh nggak disukun? Boleh. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Sama kayak di adzan, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu lebih utama daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma karena kita terlalu terikat dengan kaidah tajwid sehingga dalam prakteknya seringnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu memang lebih mudah juga sih. Yang kelima dari poin yang pertama, tasdid-tasdidnya jangan sampai dihilangkan. Karena ada itu yang takbiran tasdidnya hilang semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Itu jangan seperti itu. Jadi tasdidnya harus jelas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Yang keenam dari poin yang pertama, setelah la ilaha illallah terus Allahu Akbar boleh tanpa waw, boleh juga dengan waw. Wallahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Boleh juga dengan waw. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Kalau di Allah terus napas, terus baruhu boleh nggak? Misalnya gini, la ilaha illallah huwallahu akbar. Sebenarnya ya boleh-boleh aja sih, cuma kayak kurang aja gitu, tapi nggak masalah. Yang ketujuh dari poin yang pertama, walillahil hamd. Lafadz alhamdu itu pakainya hak, bukan hak. Karena banyak banget itu yang walillahilham, ada yang malah walillahilham. Yang benar walillahilhamd. Yang kedelapan dari poin yang pertama, dal pada lafadz alhamdu, walillahilhamdu boleh dikolkolahkan walillahilhamd atau walillahilhamd. Boleh juga nggak dikolkolahkan, misalnya walillahilhamd. Cuma kalau nggak dikolkolahkan itu terdengarnya kayak nggak ada dalnya, karena mimnya kan mati. Walillahilhamd, nggak ada kolkolannya, jadi kayak cuma ham berhenti di mim. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ujung lidahnya itu nempel di langit-langit rumah, nggak dong kejauhan, nempel di langit-langit mulut. Walillahilham, nggak apa-apa, nggak harus ada kolkolanya karena ini bukan Al-Quran. Tapi kan ham itu artinya mertua, hamun artinya mertua. Kalau dia bilang walillahilham, berarti dia bilang Allah punya mertua. Dia murtad. Kenapa tiba-tiba murtad? Enggak. Dan enggak mungkin juga orang yang takbiran setelah melafalkan la ilaha illallah wallahu akbar terus meyakini dalam hatinya bahwa Allah punya mertua, itu enggak mungkin. Selain itu, lafaz ini tuh sudah lazim, enggak akan terus mengubah persepsi orang dengan lafaz walillahilham tanpa mengkolkolahkan dal, terus orang-orang jadi berpikiran oh Allah punya mertua. Nggak mungkin. Jadi nggak apa-apa. Tapi ya daripada debat, yes, apa susahnya sih mengkolkolahkan gitu kan. Walillahilhamd. Terus yang ke-9 dari poin yang pertama, jangan sampai tertukar antara wahdah dengan wa'dah. Ini juga sering banget. Kalau la ilaha illallah itu wahdah, pakai hak, wahdah. La ilaha illallah wahdah, pakai hak, wahdah. La ilaha ora ono pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah, wahdahu hale suwijine Allah. Nah, kalau yang sedekah itu wa'dah, pakai ain, wa'dah. Sedekah wa'dah. Sedekah memenuhi utawa buktekno sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah. Nah, kalau yang wahazamal ahzaba itu wahdah lagi, wahdah pakai hak. Wahazamal ahzaba wahdah. Wahazamalan ngalahno sapa Allah al ahzaba ing pira-pira golongan wahdahu hale suwijine Allah. Yang ke-10 dari poin yang pertama, lafadz a'azza itu hamzah, terus ain, terus zai, terus jim, jundahu, a'azza jundahu. Memang agak susah sih, setelah hamzah ain, habis itu terus zai, habis zai terus jim gitu. Hamzah ke ain,
zai ke jim ini agak susah. A'azza jundahu. Karena saya pernah dengar itu wa a'anja jundahu. Ya, a'azza jundahu. Ya memang agak rumit tapi kalau dilatih insyaallah bisa. Yang ke-11 dari poin yang pertama, lafadz hazama itu pakai ha, bukan ha. Wa hazamal ahzaba wahdah, bukan wa hazamal ahzab. Memang kesannya kayak lebih fasih, lebih Arab gitu, ha daripada ha. Tapi enggak gitu. Hazama itu artinya mengalahkan atau memporak-porandakan. Al ahzaba ing pira-pira golongan yang memerangi Rasulullah. Kalau hazama itu artinya bungkus. Ya kalau dikait-kaitkan ya bisa juga, tapi kan enggak. Kadang ada orang itu yang ha dibaca ha, yang ha dibaca ha. Kayak ini misalnya, ada yang bacanya itu wa hazamal ahzab. Itu kan kebalik. Oke, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua adalah hafalkan teksnya atau minimal bacalah. Baca nggak apa-apa. Kenapa harus menghafalkan teks? Karena kalau hafalan dari dengar itu seringkali salah dengar. Akhirnya ya cuma menerka-nerka aja, dan itu banyak banget terjadi. Ya kayak yang saya sebutkan di poin pertama tadi, misalnya ha dibaca ha, hamzah dibaca ain, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena hafalnya dari mendengar, nggak pernah melihat teksnya. Atau minimal baca lah, paling tidak itu tahu teksnya, tahu perbedaan ini tuh ha apa ha sih, ini tuh hamzah apa ain sih. Karena kalau dari mendengar belum tentu takbiran yang didengarkan atau apapun ya, termasuk ayat-ayat Al-Quran, mendengar dari orang belum tentu yang melafalkan itu benar gitu, belum tentu. Kalaupun itu benar, belum tentu daya tangkap kita benar. Yang bagus ya dipadukan, nggak apa-apa. Jadi ya mendengar, ya melihat teksnya. Makanya kadang saya itu kurang setuju kalau ada anak kecil terus disuruh ngapal Quran. Wong baca aja belum bisa loh, terus disuruh ngapal itu saya kurang setuju. Apalagi kalau gurunya baca Qurannya belum benar, ya mohon maaf. Ya, karena dandaninya itu susah banget. Karena menghafal dari pendengaran, kadang gurunya nggak benar atau gurunya benar tapi si anak tidak bisa menangkap 100%. Sekarang itu ngeri, anak PAUD itu sudah disuruh ngafal. Astagfirullah. Mungkin karena terbawa hype di acara TV-TV yang anak 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, tiap anak itu beda-beda, jangan disamakan. Orang dewasa aja, orang dewasa itu yang menghafal dari dengar itu aja belum tentu benar kok, apalagi anak-anak. Kecuali kalau itu anakmu sendiri, terus kamu yang mengajarkannya, terus kamu memang berkompeten dalam hal itu, terus telingamu juga jeli, jadi ketika anakmu salah, kamu tahu, nggak terus dibiarin salah aja. Karena kadang-kadang penyimak atau guru itu memang bacaannya bagus, tapi dia nggak jeli dalam pendengarannya, sehingga ketika anaknya atau muridnya salah, itu dia nggak tahu. Dianya bener, tapi nggak tahu kalau si anak itu salah, nggak sadar gitu. Kayaknya kita kejauhan deh. Kita lanjut saja. Poin yang ketiga adalah kalau takbirannya pakai tabuhan, pakailah ketukan 4/4. Berarti nanti ada jedanya. Misalnya kayak gini, 4/4-nya. Ji, ro, lu, pat. Ji, ro, lu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ada jedanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun tabuhannya, mbok beduk, mbok kentongan, mbok darbuka, pakainya 4/4. Yang itu berarti nanti ada jedahnya. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Nah kalau yang bagian Allahu Akbar kabirah sih mending nggak usah ditaboi, kecuali pakai beduk yang beduk itu sebagai backsoundnya, jadi bukan pengiring temponya. Kemudian poin yang keempat, kalau tidak mengerti tempo mending nggak usah pakai tabuhan, itu mengganggu sekali. Dan sebenarnya kalau nggak pakai tabuhan itu kita bisa leluasa loh. Jadi kita nggak terikat dengan tempo gitu loh.
Kemudian yang kelima, nggak usah pakai nada tinggi kalau tipe suaramu bukan tipe suara yang tinggi. Takut kecentit. Ingat, kamu itu bukan UJ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Misalnya saya kuatnya segitu, ya udah segitu aja, nggak usah ditambah. Bila perlu kurangi, itu terlalu ngotot. Belum lagi nanti kalau sudah Allahu Akbar kabiro itu membutuhkan nada yang lebih tinggi lagi. Jadi mending yang nada rendah aja. Kemudian yang keenam, jangan pakai nada yang terlalu rendah. Nada yang terlalu rendah itu sebenarnya berat loh, menghabiskan lebih banyak nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sama capeknya dengan nada yang tinggi. Mending yang sedang-sedang saja, nggak terlalu rendah sehingga kesusahan, nggak juga yang terlalu tinggi sehingga harus ngotot. Apalagi kalau takbirannya dalam durasi yang lama, lumayan juga itu tenggorokan. Pakai yang medium aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wes kayak gitu aja. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kalau kamu nggak bisa cengkok-cengkokan, nggak usah pakai cengkok-cengkokan, nggak usah dipaksakan, mending yang polos-polos saja. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang Allahu Akbar kabira versi polosnya itu mending agak cepet aja, karena kita kan nggak pakai cengkok, jadi kalau cepet itu enak. Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha
إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Kira-kira seperti itu. Poin yang ketujuh ini penting banget untuk diperhatikan bagi yang ngerasa suaranya itu fales atau ngerasa nggak bisa cengkok-cengkokan. Jadi sebenarnya takbiran itu nggak harus kok pakai cengkok-cengkokan. Polosan aja juga enak kok. Yo pantes lah buat takbiran di musola atau di masjid yang kayak tadi itu. Demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Nuhid, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.